Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Datang pimpinan PT Mataram Tunggal Kemen ingin saya kula hormati panjenenganipun Ibu Happy saha Bapak Ibu Divisi Personalia ingkang ugi kula hormati. Langkung semoga kita sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dhateng panjenengan saha kula. Langkung-langkung nikmat sehat. Mugi-mugi kita diparingi sehat jasmani, sehat rohani, sing boten kalah penting sehat ekonomi. Tentu kemawon kanthi kesehatan ingkang dipun paringaken dening Allah, satunggalipun kewajiban panjenengan saha kula mensyukuri. Tandane wong bahagia ingkang sepisan inggih punika qalbun syakuron, orang yang selalu bersyukur. Kinten-kinten panjenengan li bersyukur kali li gerenengan karep pundi? Gerenengan. Ngamale karo ngomele akeh endi? Sembayange karo mlayangi ya kerep le. Sing dipilih elek kabeh. Tapi satunggalipun kewajiban panjenengan sakula ingkang minangka hamba Allah ingkang taat kedah nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun. Salawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Papunten kula diparingi wekdal pinten menit? Sak cekapipun. Niki kultum kuliah 7 menit mau kuliah 1 meke. Kuliah 1 meke mawon. Kakake enggak gelo apa wong nembe sepindahane apa kakake. Ngaten nggih. Mungkin ndak kangen. Oh. Berarti niki dereng sami kenal selain Pak Agus kalian Ibu Herni nggih. Dereng, Pak. Oh nggih. Kon mlebet TV dereng nggih. Kalau TV ini pun mlebet teng Jogja TV. Oh, berapa bulan? Ning acarane mboten pengajian. Kalau biasanya pun ning cak dereng corona lho, Pak. Iku ditanggap klinong-klinong. Campur sari sing ngemu religi. Terus biasanya pun Ramadan sekaligus rekaman untuk ditayangkan waktu hari raya. Oh betul Pak, kalau aku tahu kenal Pak. Nami kula Zulianto, istri 1, anak 2, tapi anak 1 yang pertama sudah dipanggil Allah di tahun 2022. Sak tenane pun ajeng mantu Pak Agus. Terus dilamar nih karena sudah ginaris, dipanggil Allah tanggal 18 Juni 2022 di usia 22 tahun yang baru semester 5 kuliah di UNJ ya. Tapi ya gimana lagi, karena dipanggil yang punya ya kami berusaha untuk ikhlas dan mohon doanya semoga husnul khotimah. Kemudian dengan ditinggalkan anak saya juga membuat lagu Bu Happy. Kalau berkenan membuka di YouTube saya, UST Zulianto, lagunya judulnya Selamat Jalan. Itu Selamat Jalan, saya ada 7 lagu sudah di YouTube, tapi kebanyakan ceramah-ceramah yang tidak semuanya saya, tapi ada teman-teman yang juga mengisi di YouTube kami ya. Jadi mohon maaf, hari ini juga kami abadikan di YouTube. Mungkin 3-4 hari yang akan datang baru kita upload karena
sambutannya yang kemarin belum sempat kami upload, baru kita edit. Ini nanti juga kita edit dulu, kemudian nanti baru kita upload. Anak saya yang kedua masih lulus SMP kemarin, ya lulus kemarin, ya minta doanya karena nilainya pas-pasan, nanti kalau nggak keterima di Semagu SMA Ngodian, anak saya sudah daftarkan di pondok di intensif di Pakem, Rumah Sahabatku, yang insya Allah mengikuti jejak almarhumah, karena kakaknya kebetulan dulu intensifnya juga di Rumah Sahabatku, dalam waktu 1 tahun bisa menyelesaikan 30 juz, yang sebenarnya ingin melanjutkan untuk dikedoktelarkan sama anak-anak asuh kami. Kami punya panti asuhan yang mulai ajaran ini ada 6 anak yang kami asuh di bawah naungan Yayasan Arayan. Itu bidangnya baru sosial, menampung anak-anak yatim piatu, duafa, terlantar. Kebetulan yang paling kecil yang tahun ini masuk di usia 3 tahun, ada yang baru masuk SD, ada yang baru masuk SMP, ada yang kelas 2 SMP. Ya, jadi semoga Allah memberikan kemudahan kami dalam mengasuh. Kebetulan saat ini di panti kami baru membangun masjid, ya, membuat masjid yang nilainya tidak besar, tapi menurut saya terlalu besar. 450 ini di RAB-nya. Masjid ini sudah terbangun nantinya selama 2 bulan. Jadi ini baru berlangsung 1 minggu. Jadi 1 minggu sudah bangun masjid, nanti di 2 bulan yang akan datang sudah bisa dipakai untuk kegiatan anak-anak kami. Mohon doanya, syukur mohon bantuannya, tidak hanya doa tapi juga material ataupun non material. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang tujuan hidup kita sesuai dengan firman Allah ingkang sampun kita wasaken wau, kula wasaken wau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu jangan diartikan sholat, ngaji, baca Quran, terus kemudian sedekah, tetapi semua yang niatannya untuk meraih ridho Allah itu ternilai ibadah. Itu yang beragama Islam. Yang selain Islam saya kira sama ya, cuman mungkin beda caranya saja. Maka untuk beribadah, mencari, meraih ridho Allah itu ada 3 hal yang harus dilalui. Ya, yang harus dilalui ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita mendapatkan ridho Allah, semuanya yang kita lakukan ini ternilai ibadah. Kerja di PT Mataram Tunggal Garmen itu juga satu hal ibadah, karena untuk menghidupi keluarga. Maka syaratnya yang pertama untuk meraih ridho Allah itu harus mencintai Rasul. Atau maaf, kalau yang pertama ini adalah harus punya apa ya, kecintaan terhadap agamanya. Ya. Jadi sebatas mana kita ini hidup di dunia. Nek diibaratnya ming mampir ngombe. Tapi ngomong kula Pak Bu, ngaji kino-kino kok sing rawuh sing petel mesti wis tuwa-tuwa. Sing nom-nom iki dhewe ngaji, mbok menawa ngrumangsani mati saya suwe. Mula nek sing tuwa ki ya jan kudu saged ngaji ngrumangsani nek cepat. Ora tuwa kok malah teklek nang krikilan. Istilahnya apa? Tuwek-tuwek kekilan. Sekelingan nyanyiane biyen nika simbah lagi brai nanggone rok. Loh, tersapal tuh ini. Dan ngoblong-ngoblong kayak bintang Hongkong, katanya begitu.
nganggo jaket kulit, sepatune jinjit, lipstene merangsang kayak bibir Rawani ya. Bibir lohan, apaan jantung lo? Apalah ya. Yang saat ini kan nonton sing lagu apik Pak. Simbah tindak ngaji, ngajak putra putri ngaji ojo ndomblong, ojo podo jagong, ojo dipersulit, waktumu wis sempit. Hayo do sembahyang, rizkimu ben gampang. Allahumma. Zaman kemajuan raitan ra oman aja manut sing gondelan apa? Sing gondelan awang. Sopo sing kotang. Sing gondelan iman. Aja mundar mandir bisa dadi kentir. Ayo padha mikir aja lali zikir. Jadi kembali, kalau sesuatu yang kita lakukan itu ternilai ibadah, maka yang harus kita lakukan adalah carilah biar ternilai ibadah ini niatnya semata-mata bukan hanya mencari uang, tetapi mencari ridho Allah. Ya, mencari ridho Allah. Maka caranya bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah? Ya, tentunya untuk mendapatkan ridho Allah kita harus punya pertama ini keimanan. Maaf, saya yakin yang hadir di sini semua punya iman. Punya, cuma imannya itu dipupuk atau tidak, gitu loh. Sebatas mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Quran sebagai kitabnya, itu sudah iman. Tapi imannya belum benar. Makanya kebenaran iman itu harus dijaga. Caranya menjaga apa? Kalau seorang muslim ini cara menjaga imam ya mestinya ke masjid. Kalau selain muslim ya ke tempat ibadah yang bersangkutan. Itu. Nah kira-kira yang muslim ini untuk menjaga iman sudah senang ke masjid atau belum? Dan gue nonton Pak, nang masjid setahun yang pindu. Oh betul. Keporo langsung wajib tindak, sing sunah ditindaki wonten. Napa niku? Tarweh. Tarweh ya tarweh, ning nek hariane ora salat. Demikian selain muslim juga kudune iki ya ke umpamanya yang Katolik ke gereja ya mestinya harus kalau iman harus dijaga dengan tempat ibadah itu. Itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua harus senang membaca Quran. Selain muslim juga harus membaca kitabnya. Ini maaf, sekarang kan kalah ya. Kitab Quran dengan HP menang mana enggak? Menurut jenengan HP karena Quran apa ini? HP toh? Iya, karena kalau mulai HP Quran yang ngocok kenapa? Karena HP. Saat itu Quran bukan jero HP Pak. Oh iya. Tapi maaf Pak. Bener Quran jero HP. Ini saya dibuka ya orang Quran TikTok atau YouTube atau yang lain. Qurannya ada tapi nggak mesti dibuka. Nah ini kan maaf padahal Quran di situ terangkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu bisa sebagai apa? Obat. Maka di hati panjenengan nek ora tenang maca Quran sak manane. Tombo hati itu kan wernane 5, nomor 1 apa? Maca Quran sak maknane. Dikala hati tidak tenang, bacalah Quran. Dikala suami panjenengan marah, wacana Quran, mari. Mama jenengan langsung pilih surat sing mustajab. Menek suamine mari lensu, pilih surat Yasin. Begitu mama langsung Yasin, ngoten niku pakaian brodok. Nah ini. Kemudian yang ketiga apa? Senanglah istighfar, merasa kita ini tidak
lepas dari salah dan dosa. Betul. Dosa ini kan amalnya kayak pundi ta? Kayak dosa nih, makanya kita banyaklah istighfar. Maaf. Orang yang selalu beristighfar ini pasti akan merujuk kepada kesyukuran. Orang yang banyak bersyukur itu pasti banyak istighfarnya. Ada satu kisah ini. Seorang ibu ini naik bis. Ya, naik bis. Ini nggak pernah berhenti, bibirnya itu mengeluarkan kata-kata atau ucapan la ilaha illallah, astagfirullah, selalu diucapkan seperti ini. Maka penumpang di dekatnya ini mau ngajak omong-omong sulit karena ibu itu kok maaf selalu mengucapkan seperti itu. Suatu ketika bisnya ini ngerem dadak karena ada anak kecil nyebrang, tidak melihat jalan. Itu ada kendaraan itu juga diurem sampai ibu tadi yang lesannya selalu berzikir tadi ini sampai kejentus, bahkan sampai darahnya keluar banyak sekali di badannya. Tapi apa yang keluar dari ibu tadi? Yang keluar bilang alhamdulillah gitu. Kira-kira kalau panjenengan yang terjadi seperti itu kujuduk wah gitu, jenengan bilang gimana? Cukup Pak. Kan masih muda. Kan ibu muda tua Pak. Kalau anak muda cukup gitu bedanya. Itu sebenarnya bukan masalah usia Pak. Masalah berkaitan dengan syukurnya tadi. Ibu tadi berdarah-darah tapi masih alhamdulillah. Ini berarti Allah sayang kepadaku. Karena apa? Karena orang yang imannya kuat itu pasti ujiannya lebih berat. Tapi kalau kita tidak dapatkan Bang, maaf, karena saya di Kebiri Sewu Duko, ini kalau yang dapat 300 itu naik-naiknya lebih gue sih naik-naiknya. Naik-naiknya kira-kira itu apakah orang yang benar-benar tidak punya? Tidak mesti Pak. Punya, motor juga punya. Maaf, tapi tidak dapatkan itu, walah, naik-naik dikira sentimen di gue, kadang nggak tahu. Bah ini turun, tinggal mengasihkan. Nah, dan saya umpama jenengan juga lah, Bu Happy ngendiko, maaf Bapak Ibu, ini terpaksa sekali gajinya mundur, jenengan terus biar bikin mana? Halo, jenengan juga alhamdulillah, karena gue celengan gue dulu ngotot niku. Tapi apakah begitu jenengan? Yakin boten nggih Bu? Umpama kok tadi saya mengatakan umpama nih, yakin tidak ya alhamdulillah gitu. Ya itu manusia kadang-kadang kok syukurnya kurang. Yang kedua, untuk meraih ridho Allah itu syaratnya apa? Harus mencintai Rasul Nabi. Maka kita dalam berkeluarga ini kalau ternilai ibadah mendapatkan ridho Allah itu juga harus apa? Harus mencintai Nabi. Mencintai Nabi itu tidak hanya membaca sholawat tok. Iya, membaca sholawat itu sebentuk cinta sama Rasul, tapi tidak cukup itu. Dalam berumah tangga, yuk kita harus ittiba kepada beliau. Nah, punten, nek nabi kira atau padu balik karawane, jenengan sok-sok padu betul. Oh, mungkin kan gencatan senjata, engkau meneh perang neh gitu. Ngoten apa Agus? Rasul itu kalau pulang dari kemanapun tindakan Rasul, istri beliau itu nyambut sampai di depan rumah. Begitukah jenengan? Kalau tak jenengan konter ibu, wah lah ibu mulai ngalah luwih kene ngoten nggih. Karo gak sae, piye lho gak sae. Piye to aku wis kerja kesel-kesel sampai nang omah sehat-sehat apa niku. Maaf, jangan salah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Walaupun yang kerja sampai sore ibu, tetapi laki-laki adalah menjadi pemimpin wanita. Tidak boleh berani gitu loh. Kalau Rasulullah itu kondur itu Aisyah, ya Allah, begitu pulang langsung mencium tangannya. Jenengan nanti kondur dicium tangannya kali istrinya. Halo, Bu, jenengan mencium tangan kakunya setahun pengen. Setahun naik botol jalur ngapura. Allahu Akbar.
Ya Allah, dicium tangannya. Kemudian kalau membawa apa-apa Rasul itu diminta diambil alih, masuk kemudian bikinkan minum, buatkan minum, daturke Rasul. Tapi Rasul juga tahu Aisyah istrinya itu kalau Rasul minum itu mesti tahu karena Aisyah itu senang menghabiskan minumnya Rasul, maka Rasul tidak dihabiskan minumnya, kemudian dihabiskan oleh istrinya. Bibir yang menempel di gelas niku diambil alih juga. Aisyah itu le minum, bibirnya itu ditempelkan bekas bibirnya Rasul. Pernah timbuk ini anak tadi kan? Pun cetok ngapus ini. Mau si istri yang muni ngono kok kon telaske bibirnya nempel ora suti ama rokok. Ya Allah, ini Aisyah itu bibirnya ditempelkan bekas bibirnya Rasul. Makanya biar sayang, biar bertah. Kita ini kerja untuk menghidupi keluarga, ini ibadah. Maka dibuat bagaimana biar senang. Suami itu juga kalau manggilkan istri itu manggil istri juga harusnya pakai panggilan yang terbaik. Rasulullah itu manggil istrinya karena Aisyah itu putih kemerah-merahan, dia manggil ya Humairah. Subhanallah. Wah ki tiru-tiru mata. Nek cocok bojoku ireng. Apa ya Humairah ngono malah dilokke ngenyek. Ngoten niku. Ya mandut. Baca tak panggil ya Hajar Aswad ngono ya nesu. Maka jenengan percaya mboten kula niku nek keluar dari rumah, istri ada di rumah, saya pasti pamitannya yang gitu. Bukan yang kong, bukan yang tindak, yang sayang. Bojo siji ya diwet-wet. Main betah gitu loh. Makanya istri ya biar senang, saya manggilnya yang pamit. Tadi saya ini kan udah jadwal udah 2 ini. Tadi bersubuh, terus kemudian tadi di mana rumah Tobong, ini kesini. Nanti masih ada acara lagi, tapi bukan pengajian gitu ya. Lah makanya saya setiap pamit begitu saya biasakan seperti itu, gitu loh. Jangan mentang-mentang biar kita di mantan yang di bahasan saiki di putra loro dadi lemu banget brot. Ampun. Itu namanya tidak mencintai Rasul. Rasul itu memberikan contoh, ya kita kalau mencintai bagaimana caranya semampu kita untuk bisa mencontohnya gitu loh. Kemudian yang ketiga, kalau kita niatnya ibadah mencari ridho Allah, ini jalannya yang ketiga adalah mencintai kedua orang tua. Jadi kalau kita mendapatkan ridho Allah itu harus mencintai kedua orang tua. Ada sahabat Nabi ini menggendong ibunya dari Madinah sampai Mekah. Madinah sampai Mekah itu kalau naik bis dulu saya itu 8 jam, paling cepat 6 jam. Ngebis sekolah Madinah tekan Mekah, gendong ibu mlaku, terus kemudian isih tawaf, isih sa'i. Kemudian menghadap Rasul, ya Rasul, apakah saya ini sudah dikatakan berbakti atau menggantikan apa baktinya ibu dulu waktu gula mentah saya waktu masih kecil? Rasulullah jawab, mungkin dombokmu. Bahasanya ya di wong desa, nek jenengan ya ibumu, nek kurang meteran ya mamamu. Nek jenengan nek manggil yang sepuh mbok napa ibu napa mama napa umi? Ma, boe. Sing penting orang bil ngono ya. Maaf, gendong itu apa? Rasulullah ngendika, lemu gendong Madinah Mekah, isih tawaf, isih sa'i, ki iso ngijoli sak serotan ambekan rikala ibumu nglairke kowe. Tuh, mila Bu kek nglairke nyerat ambekan ping pinten Bu? Iki sing wis tau nglairke sing kula tekoni. Nek bapak-bapak rasa jawab. Masalahnya bakal ngerti ya. Ini nyerot orang mimpi pisan bola bali. Karena apa? Menahan nafas, ngedengnya men keluar putranya itu. Kita gendong dari Madinah sampai Mekah itu belum cukup menggantikan itu. Maka jangan sekali-kali kita ini
dumeh ibuke wis jenengan nang dalem wae Bu, wis resah nyambut gawe, wis tak cukupi. Itu juga belum bisa menggantikan itu. Karena apa? Ibu kita mendidik kita, merawat kita ini agar anaknya bisa menjadi orang. Dalam arti orang pintar, orang kaya, orang pejabat, biar begitu. Tetapi kalau kita merawat orang tua, iya kita menyuapi, iya kita menggendong, tapi maaf itu hanya menghantarkan kepada kematian. Maka tidak bisa kita akan menggantikan jasa ibu waktu merawat kita kecil. Bila ojo wani-wani karo wong tua. Saiki orang tua itu terbalik zaman sekarang. Malah udah diperintah. Apa malah sing dadi putu-putu niku nyen sewu. Saiki wong tua kasih kondom ngomong. Nggih mboten? Sistem itu lho Pak. Lah iya. Sebenarnya salah itu. Saya itu dulu waktu ibu saya hidup, masih hidup, itu nggak pernah kongkonan. Nih kalau kerja lo tulung. Sama ya. Namanya manusia. Nah, iya jalur tulung lah, mbok ngomongke anak tak tinggal gawe nyun sewu, nyun tulung, ngoten niku halus nih padha bahasane. Pak, kan jalur tulung. Bahasanya lebih halus. Ora ngomongke, mbok. Makanya kita harus berbakti. Mula bapak nek dijak ibu nili maratuwa barang niku ya kudu sing sregep. Ayo Pak, mbok nili isi mbok lor kono. Maksudnya maratuwa. Bapak ya kudu ngerti. Paling rampok toh Pak. Enggak kok. Niatnya itu kan diberikan kepada cucunya. Mula nek dibagi cucune ya jadi calon bapakne gitu loh. Juga betul wafer, hari gawani beras 20 kilo. Ya itu kan karena senangnya dengan cucu ya. Jadi maaf, kalau ibu diajak juga gitu. Oh iya Pak, ikon ro bapak. Simbok moro tuwa ki senenge nek jangan nopo. Nah, bapak ibuke ya bapak ya jawab ngerti kok kesenengane ibuke niku. Oh biasanya senengane jangan bayem. Oh jangan lompong. Ya wis mengko mampir warung ya Pak. Tak tukokne wah nggawa jangan lompong nang ngene mara tuwa niku nyun sewu diaturke niku. Bu, nggo sayur lompong. Gandeng saking sak disenenge. Akhire apa ibuke? Ya Allah, nakku mantu iki jan ngerti tenan karo aku. Bekti tenan desaku nok sok ora bakal lali kowe tak weni kebon lor kono. Jangan lompong kok nggak jebol apa? Ya Allah, orang bapak dijak nili mertua maksudnya bapak mertua malah nangkono tekan-tekan malah Pak dirokok orang wah jadi kurang gemati. Maka orang tua harus kita hormati agar apa? Mendapatkan ridha Allah karena biar ternilai ibadah yang kita lakukan ini. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Lo yakin jenengan apal lagu niki wau sing nyanyi sinten? Salah Yulianto. Ngomong kula le matur niki wau kok. Betul. Jadi lo marah mesti terlalu. Pak ini belum terlalu Pak. Kula mau cak tetake lha niki wau sing nyanyi sinten kok jenengan jawab ora yu Roma Irama. Salah. Iya. Maka berbakti kepada orang tua ini jalan ibadah kita untuk meraih ridha Allah. Yang kita lakukan itu tidak kita kerjaan ini semata-mata tidak cari uang, tapi mencari ridha Allah. Maka terindah ibadah. Kalau kerja semata-mata hanya mencari uang, dapat uang, ya itu tidak terindah ibadah. Maka jangan lupa, tadi Bu Happy juga ngendika, jangan lupa jenengan kebersamaannya di rumah, bar salat ya ndongake muga-muga perusahaane semakin eksis, maju, dan setiap tahun juga naik gaji. Itu kan Bu Happy juga senang menaikkan gaji panjenengan. Sejahtera kan. Nah,
Iya, jangan kalau jenengan ini juga harus adil, sekali tempo telat bayar iki aja muring-muring, maklum. Oh, enggak pernah rata. Itu jos. Wah, alhamdulillah ini. Jadi yang ketiga meraih ridha Allah ini adalah jalannya apa tadi? Harus mencintai kepada orang tua. Orang tua itu luar biasa toh. Kalau di dalam hadis hakul waladi ala walidihi, hak anak atas orang tua itu kewajiban orang tua terhadap anak itu pitu. Siji apa? Ayyuh sina ismahu, golek jeneng sing apik. Nomor loro wa adabahu, mulang muruk adab perilaku sing apik. Sing nomor telu wa ayyuh alimahul kitabah, minterke maka disekolahke. Sing nomor papat adalah wasibahah, menjaga. Ada nih Pak, kita skor atau karena jauh kita lanjutkan aja ya. Temot, Pak. Temot. Oh temot. Dulu. Ya sebentar ya, kita mendengar, kita break sebentar. La ilaha illallah Allahumma rabbal ladzi da'watik tamah salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilati wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladzi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi untuk meraih ridha Allah itu yang ketiga adalah mencintai kepada Rasulnya. Jadi mencintai kepada orang tua. Maka orang tua mana yang tega dengan anaknya? Kalau tega ini ya maaf. Ini ya keterlaluan tadi bilang Pak Arjanto gitu. Di panti saya ini ada 3 tahun yang dititipkan itu juga itu ketigaan orang tua ya. Ibunya belum meninggal, tapi ibunya meninggalkan diri gitu ya. Meninggalkan tidak mau merawat sehingga ayahnya bingung. Masih 3 tahun harus menghidupi 3 anaknya, maka dititipkan ke panti saya di Gembiri Sewu. Kalau ingat itu saya juga dulu waktu lahir umur 40 hari saya juga ditinggal bapak saya. Jadi saya ditinggal bapak saya, tapi tidak ditinggal meninggal. Bapak saya meninggalkan saya tanpa pamit alias
Tetapi saya teringat pesannya Luqmanul Hakim, aksim man asa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti hatimu. Kalau kaya ngopo tetap bapakku. Maka saya usia 21 mencari bapak saya. Alhamdulillah doa panjenengan bapak saya temukan di usia saya 21 tahun. Saya ketemu bapak saya. Bapak saya di Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Ya, tapi di 2016 sudah dipanggil Allah. Saya sekeluarga juga ke sana. Kemudian di 2017 itu juga saya ditinggal oleh yang ngomong saya, karena dulu saya ditinggal bapak itu ibu saya stres. Kemudian saya mau dibuang, direbut oleh Mbok Di. Saya makanya dimong oleh Mbok Di, dibesarkan oleh Mbok Di. Si Mbok saya mari stresnya, kemudian cari rezeki nang pasar, saya tetap sama Mbok Di. Nah, 2016 bapak meninggal, 2017 Mbok Di saya meninggal, 2019 ibu saya meninggal. Jadi semuanya sudah, orang tua saya sudah meninggal. Maka walaupun meninggal, anak yang soleh mestinya mendoakan paling tidak. Karena ingat ibu itu waktu lahir ke itu sudah tahu untuk menjaga wasibahah tadi. Wasibahah itu kalau bermakna apa adanya, berenang. Maknanya apa? Menjaga kesehatan. Maka dalam meraih menjaga kesehatan itu ibu tahu daripada bapak. Makanya dikasih ASI itu 6 bulan berturut-turut. Jadi anak yang baru lahir itu tidak diberi makan kecuali hanya dengan ASI. Lamanya berapa? 6 bulan. Maka bapak kalau punya putra sebelum 6 bulan lebih jangan ngerusui. Pak Arjanto kok lama ini mikir. Nek urung kliwat 6 sasi kok jadi dirusui ngono lho, Pak. Karena saudara sepersusuan itu lho, Pak. Karena air susu ibu itu untuk anak yang baru lahir 6 bulan. Itu untuk menjaga kesehatan, Pak. Ngendikane almarhum Haji Nardi Sauri itu ASI itu bisa mencegah 2 penyakit, siji mangsur, loro lamur. Makanya kalau kurang asupan ASI itu biasanya gampang kena penyakit, Pak. Air susu ada manfaatnya kok, Pak. Oh, orang manfaat luwe HP kan timbang air susu umum. Mulane sehat tadi. Air susu umum sama air susu ibu ki jelas nyehati air susu ibu, Pak. Air susu umum tulisannya kalau air susu ibu apa ini, Pak? Air susu ibu tulisannya ASI. Kalau air susu umum tulisannya Asum. Ya dari sisi manfaat jelas tadi. Air susu ibu itu, ya air susu ibu itu selalu terjaga kebersihannya, selalu higienis, Pak. Karena apa? Karena dibuka bila mana diperlukan dan tidak lupa menutup. Makanya higienis, jaga kebersihannya. Nah dibuka lalu menutup, wah tutup pitik. Yang kedua, air susu ibu itu terjaga kehangatannya, walaupun kehujanan, minta ASI tetap hangat, tidak perlu hangat. Apalagi di kantor ada plesir, maaf, sing jenenge air susu ibu itu surene rasah perlu disiapke. Saya belum pernah mendengar air susu ibu tertinggal di rumah, tidak ada. Jangan terbawa. Terus aku lihat kaleng mau plastik ke wadah, karena wadah air susu ibu itu stop. Kalau di pabrik ada, Pak. Ketinggalan di kulkas. Ya, kemudian yang terakhir untuk beribadah meraih ridha Allah ini, syarat yang keempat adalah menuntut ilmu. Sering-seringlah datang ke majelis. Makanya di sini diadakan pengajian itu untuk seperti yang sampaikan Bu Ebi, untuk santapan rohani, ya. Karena rohani itu tidak butuh semacam apa ya, daging apa gitu ya, tapi yang dibutuhkan rohani ini adalah semacam ini, santapan-santapan pengetahuan yang berkaitan dengan agama, ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah syarat untuk meraih ridha Allah. Maka syaratnya menuntut ilmu itu ya mestinya harus ikhlas gitu kan. Ikhlas itu ya mestinya nanti yang apa yang sampaikan jenengan sudah alhamdulillah semuanya mengikuti, mendengarkan, dan semoga nanti sampai di rumah masih teringat gitu loh. Ya ming api nek ra teringat jenengan bisa mengulas lagi
nanti lewat channel ini ya, channel Wasti Zulianto. Ini aja lali subscribe, like and share. Bunyi kalau lonceng. Iya. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus, yaitu maka sing jenengan dengar saat ini nanti ketemu teman sampaikan. Terus jenengan tidak mendapatkan pahala yang tidak terputus, juga bilang lagi, jenengan tolong ya engko sampaikno marang kancamu sing urung ngerti, sing urung tau krungu. Jenengan harus menyampaikan ya lali, ayo bareng-bareng buka ini gitu loh. Jadi nanti biar teringat lagi. Jadi menuntut ilmu adalah sarana untuk beribadah dan meraih ridho Allah. Ya, ini mendatangi ke majelis-majelis taklim atau pengajian-pengajian ini juga dalam rangka memupuk untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ini di bulan-bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini masuk kata bulan haram. Ya, haram beda dengan haram ya. Haram itu kalau di tahun Hijriah bulannya ada 4. Kalau dimulai bulan pertama ini juga bulan haram, namanya Muharram. Ya, Muharram itu masuk bulan haram. Setelah Muharram nanti Rajab. Setelah Rajab sekarang Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ingat besok sore sudah masuk Dzulhijjah. Ya, jadi 4. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka di bulan haram ini, bulan mulia, perbanyaklah untuk beribadah. Kalau panjenengan kerja mendapatkan gaji seberapapun, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah. Caranya ya sebagian yang panjenengan dapatkan dari gaji panjenengan ada untuk sedekah. Karena apa? Nek jenengan percaya kali kula sing kula aturke, orang-orang yang sudah meninggal, wong sing wis mati kae, nek iso balik nang donya sing arep ditindake apa? Ukah iso sedekah, Pak. Jenengan nek ora percaya buktekno. Carane piye? Mati yo dhisik. Nek saya punya iman wis ora perlu buktekne, aku yakin sedekah itu yang amalan yang bisa, ibadah yang bisa membuat Allah senang itu adalah sedekah. Maka ini jangan sampai ini di bulan Dzulqa'dah, nanti di bulan akhir Dzulhijjah. Biasanya kalau diajak korban jawabnya gimana? Belum mampu gitu ya. Maaf, ukuran mampu itu relatif, dan kalau menurut guru saya ukuran mampu ini gampang. Siji, jenengan nek duwe duit kelong 3,5 juta, kok keluargane sing mampu makan, itu berarti mampu. Maka kalau mampu kita punya kewajiban untuk sedekah, atau kalau besok korban ya korban gitu ya. Ya, sedekah iki sing apik sithik, penting ikhlas napa akeh tur ikhlas? Ikhlas. Ini sing jenengan pilih sing ndi? Sing apik akeh tur ikhlas, nek sing dipilih sithik penting ikhlas, kuwi jenenge cetil. Ya, makanya untuk meraih ridha Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, tentunya semua yang kita lakukan, kerja untuk menghidupi keluarga, yang kita lakukan kalau itu kebaikan dan niatnya karena ridha Allah, itulah ternilai ibadah. Dan memang Allah tidak menyuruh kita beribadah kepadanya kalau tidak didasari dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku suruh kamu beribadah kepadaku, maksudnya Allah, kecuali dengan dasar yang ikhlas. Semoga bermanfaat.